Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti pembelajaran hari Senin ya. Kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian 2. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang penyajian data. Perlu diketahui penyajian data ini adalah pengembangan dari bab berikutnya, yaitu pengumpulan data. Jadi silahkan disimak baik-baik. Yang pertama kita akan mengetahui dulu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, memahami penyajian data tunggal. Yang kedua, memahami penyajian data tunggal dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Lalu memahami cara membaca data. Jadi kalian bisa membaca data entah itu dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Kemudian memahami cara menginterpretasikan data. Jadi menyajikan ya, memahami cara menyajikan data. Nah, yang paling kanan ini adalah bentuk keterampilan kalian. Kalau kiri itu pengetahuan, kalau kanan itu keterampilan. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya kita mengingat kembali ya, kemarin kita belajar apa saja. Nah, bisa dilihat pada kanan ini ya, ada pengumpulan data dan penyajian data. Kemarin kita belajar pengumpulan data, ada 4, ada tes, wawancara, angket, dan observasi. Lalu hari ini kita akan belajar penyajian data. Itu macamnya ada 5 ya yang kita pelajari: bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Lalu harapannya kalian bisa menerapkan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Oke, ya, kita akan belajar nanti ada bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, diagram garis. Yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk daftar. Nah, ini tentu sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, tanpa sadar. Nah, ini misalkan data berikut adalah data jumlah kelereng anak. Nah, ini ada 6, ada yang punya 6, ada yang punya 6, ada yang 5, 4, 2, 2. Ini yang paling banyak 10 ya. Jadi ini ada berapa anak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ada 10 anak dengan membawa jumlah kelereng yang berbeda-beda. Nah, ini adalah data jumlah kelereng yang dibawa oleh anak tersebut. Nah, lalu langkah selanjutnya sebelum kita mendata, kita harus mengurutkan terlebih dahulu ya. Jadi datanya itu biar kita mudah mengamati, kita urutkan dari kecil ke besar. Nah, kita urutkan, cara mengurutkannya adalah carilah data yang paling kecil. Di sini data yang paling kecil adalah 2, sebanyak 2. Jadi 2-nya kita jajarkan ya. Kita urutkan 2, lalu 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 10. Jadi yang paling kiri itu data yang paling kecil, yang kanan itu adalah data yang paling besar. Nah, kita interpretasikan data tersebut. Yang pertama, jumlah seluruh anak adalah 10. Sudah kita hitung tadi. Lalu jumlah kelereng paling sedikit adalah 2. Jumlah kelereng paling banyak adalah 10. Ada 2 anak yang mempunyai kelereng 2 butir, 6 butir, 7 butir. Jadi yang mempunyai kelereng 2, 6, 7 itu masing-masing 2 anak. Lalu yang membawa kelereng 4, 5, 8, dan 10 butir itu hanya 1 anak. Nah, itulah cara menginterpretasikan sebuah data ya. Nah, sekarang kita belajar kelebihan dan kekurangan penyajian data bentuk daftar. Seperti gambar yang ada di kanan, bisa kita cermati, ini adalah data yang berbentuk daftar ya. Nah, kelebihannya yang pertama adalah
simple dan mudah. Jadi untuk daftar itu semua orang bisa melakukannya ya, karena simple dan mudah, tidak memerlukan penggaris, tidak memerlukan apalah ya, langsung kita tulis itu bisa. Yang kedua, itu cocok untuk data yang sedikit. Jadi misalkan kalian mau mendata 3 data, temanmu 3 data, kamu pakai yang penyajian data dalam bentuk daftar ya, karena sangat simple dan cocok untuk data yang sedikit. Sementara itu kekurangannya, yang pertama tidak cocok untuk data yang banyak. Kenapa? Bisa kita lihat di kanan layar ini ya, datanya itu sangat banyak sekali dan disajikan dalam bentuk daftar. Tentu kalian akan kesulitan ya, kok 52 ini seperti tidak urut ya, di sini ada 80, di sini itu ada 70. Jadi kalian akan kesulitan kalau datanya itu sangat banyak, lalu terlihat kurang rapi, apalagi kalau disajikannya tidak dalam bentuk kolom dan baris ya, gelujur terus lurus, itu terlihat kurang rapi dalam sebuah data. Jadi orang melihat itu mudah bosan ya, tidak tertarik sama sekali, lalu susah untuk diamati. Nah seperti ini bisa kalian lihat. Kalau kalian misalkan ada data seperti ini, terus kalian ditanya data yang paling kecil berapa, nah tentu kalian akan bingung, kalian akan membaca satu persatu, membandingkan data yang paling kecil itu berapa. Nah itu untuk kekurangan penyajian data dalam bentuk daftar. Nah, di sini kita akan menuju contoh soal ya. Nah, di sini ada sebuah data ya. Nah, ada 3 soal. Yang pertama, kita jawab ya. Dari data di atas, tulislah dalam bukumu dalam bentuk daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Nah, ini mirip sekali sama tabel ya. Nah, ingat ya. 75, 80, 60, 90, 60, 75, 75, 60. Jadi, kalian kalau dalam bentuk kolom dan baris itu bacanya dari kiri ke kanan, lalu ke bawah, kiri ke kanan, ke bawah lagi, kiri ke kanan. Itu cara menuliskan data dalam bentuk kolom dan baris. Yang kedua, carilah nilai paling tinggi dan yang paling rendah. Maka kita cari yang paling rendah. Di sini nilainya 55. Kita tulis 55, dan yang paling tinggi adalah 100, kita tulis 100. Lalu yang nomor 3, kita diminta untuk mengurutkan data dari yang paling rendah ke tinggi. Jadi semakin ke kanan itu semakin naik ya. Maka kita tulis yang paling rendah karena 55, kita tulis 60. Kalau sama ya kita tulis di sampingnya ya, 60-nya ini ada 3. Lanjut terus sampai ketemu yang paling kanan adalah angka 100, itu yang paling tinggi ya. Seperti itu contoh cara menginterpretasikan sebuah penyajian data dalam bentuk daftar. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan Ustadz hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.